Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama channel YouTube kami, Viral Hukum Indonesia hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara periode 2019-2024. Ada yang menarik kalau kita melihat kasus ini. Masyarakat di seluruh Indonesia begitu antusias supaya Bapak mantan Mensos ini dipidana mati, bahkan membuat petisi di media sosial untuk ditandatangani untuk memidana mati Bapak mantan Mensos ini. Tentu kita tidak akan membahas hal itu. Yang kita bahas di sini adalah aspek-aspek hukum dari kasus tersebut. Yang pertama adalah yang perlu kita pahami, jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah perbuatan Bapak Juliari Batubara masuk ke dalam kategori jenis tindak pidana korupsi yang mana? Kalau kita merujuk kepada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga kita melihat fakta-fakta di persidangan melalui media dan dikuatkan oleh putusan pengadilan pada tanggal 23 Agustus 2021 kemarin, yang dikenakan adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tentu itu mengenai apa gitu yang menjadi pertanyaan dari publik. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduganya bahwa hadiah tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatannya karena melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kira-kira seperti itu inti dari pasal tersebut. Kalau kita melihat pasal ini, tentu ini masuknya ke dalam suap menyuap. Sedangkan yang diributkan masyarakat Indonesia pada saat ini adalah yaitu tentang pasal 2 ayat 2-nya. Dalam pertama kita harus ketahui dulu pasal 2 ayat 1-nya Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja dengan perbuatan melawan hukum menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Dalam pasal tersebut sudah pasti masuknya ke kategori jenis tadi, merugikan keuangan negara. Berbeda dengan yang kita lihat di fakta persidangan yang kita lihat melalui media. Selanjutnya kita melihat ke pasal 2-nya tersebut. Dalam keadaan tertentu
pidana mati dapat dijatuhkan. Kalau kita melihat lagi, apa itu? Tentu pertanyaan kita, apa itu yang keadaan tertentu itu yang dapat mengakibatkan orang dipidana mati? Kita melihat penafsiran otentiknya dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut. Dalam keadaan tertentu itu ada empat unsur di situ. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu itu adalah, pertama adalah negara dalam keadaan bahaya. Yang kedua adalah bencana nasional, bencana alam nasional. Yang ketiga adalah pengulangan tindak pidana korupsi, dan yang keempat adalah negara sedang krisis ekonomi dan moneter. Kira-kira begitu. Yang kira-kira masuk ke sini adalah, kalau kita melihat kasus dari Juliari Batubara ini adalah di musim pandemi Covid ini, kita akan melihat apakah pandemi ini termasuk bencana alam nasional atau seperti apa. Tentu kita tidak boleh terlepas dari peraturan presiden ketetapan presiden nomor 11 tahun 2012 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Mohon maaf, yang tadi keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, dan juga ketetapan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang status bencana non alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Berdasarkan keputusan presiden tersebut, bahwa wabah yang terjadi saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai bencana alam nasional, tetapi masuk ke dalam bencana alam non nasional, bencana non alam nasional. Tentu yang menjadi perdebatan adalah apakah bencana alam sama dengan bencana non alam. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kita melihat kepada pasal 1 ayat 2-nya pengertian tentang bencana alam. Bencana alam itu adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh alam, contohnya gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan pada ayat 3 angka ketiganya, kita dapat melihat bahwa bencana non alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh non alam, seperti epidemi dan juga wabah penyakit yang terjadi sekarang ini. Jadi jelas berbeda bahwa pengertian dari bencana alam dan bencana non alam itu sangat berbeda gitu. Jadi sudah tentu tidak masuk ke dalam pasal tersebut. Yang pertama tadi sudah jelas bahwa kategori yang dapat dikenakan pidana mati itu adalah yang pasal 2 mengenai kerugian negara, sedangkan yang dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara ini adalah tentang suap menyuap, yaitu pasal 12-nya huruf B. Dan yang kedua, apapun misalkanlah masuk seperti yang sudah kita jelaskan tadi, apakah dia masuk ke dalam wabah penyakit saat ini masuk ke dalam kategori bencana keadaan tertentu, yaitu bencana alam nasional, sudah kita jelaskan tadi, tidak masuk berdasarkan keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 bahwa wabah Covid ini masuknya bencana non alam nasional. Jadi kira-kira begitu penjelasannya. Jadi yang kedua yang perlu kita bahas setelah putusan tanggal 23 Agustus kemarin menjadi perbincangan lagi, yaitu mengenai alasan yang meringankan, yaitu termasuk tadi yang disebutkan hakim itu adalah karena dia sudah dianggap bersalah oleh masyarakat, padahal belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Begitu kira-kira
inti dari alasan yang meringankan yang menjadi polemik di masyarakat itu tidak menerapkan asas presumption of innocence, begitulah kira-kira ya. Alasan-alasan yang meringankan di dalam sistem peradilan hukum pidana kita ada dua jenis, yaitu termasuk satu adalah alasan yang bersifat yuridis. Artinya adalah dilihat dari objektif dari tindak pidana itu sendiri, seperti misalkan dalam KUHP, yaitu pasal tentang percobaan dan pembantuan. Di sana ada pengurangan tindak pidana karena berdasarkan dari objektif perbuatan itu sendiri. Ada pengurangan tindak pidana sepertiga kalau misalkan ada percobaan melakukan kejahatan. Dan yang kedua adalah alasan faktual, yaitu alasan yang bersifat subjektif pada saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Alasan ini biasanya bisa kita lihat dalam putusan pengadilan, seperti biasanya alasan-alasan yang meringankan seperti bersifat kooperatif, mengakui perbuatannya, seperti itu. Jadi kemungkinan ini kira-kira bisa masuknya ke alasan faktual tadi. Tapi saya kembalikan kepada masyarakat, apakah menilai ini masuknya ke dalam kategori faktual tadi. Masyarakatlah yang memberikan kesimpulan seperti apa. Karena bagaimanapun juga putusan ini harus kita hargai dan kita hormati bersama. Seperti ada gium hukum berkata, res judicata pro privat habetur. Jadi kita harus anggap benar putusan ini sebelum ada putusan yang lebih tinggi untuk mengoreksi. Jadi demikian kira-kira penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.